Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, kekuatan penindasan yang besar meliputi Luotian secara langsung, yang membuat sosoknya yang bungkuk seperti semut di bawah kaki Xuyen. Dan dia hanya bisa melawan sambil menggertakkan giginya saat ini. Bagaimanapun, sekarang 7 langkah mengejutkan Xuyen sedang menindasnya, yang tidak hanya mengandung kekuatan yang dahsyat, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah kekuatan yang terpancar darinya mengandung kekuatan penghancur yang bisa menghancurkan segalanya, yang menyebabkan Luotian langsung menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Dan wajahnya juga memerah yang menunjukkan ada kesenjangan besar antara dia dan Xuyen dalam hal alam. Lagi pula, Luotian hanya berada di tingkat kedua. Meskipun Xuyen baru saja menembus ke tingkat ketiga, tapi dia tidak bisa bersaing dengannya. Bagaimanapun tubuh fisik Xuyen sekarang berada di Yuanshen bintang 7. Jika Xuyen menggabungkan kekuatan tubuh abadi dan rana dewa abadi, maka kekuatan tempur Xuyen pasti dapat dianggap sebagai orang yang kuat dan dapat mengalahkan tingkat ketiga dengan mudah. Setelah pertarungan di masa lalu, saya telah berlatih keras. Saya juga telah mengalahkan Valkyrie yang Anda kalahkan saat saya berada di runtuhan kuno. Tapi mengapa kesenjangan kekuatan saya masih begitu besar? Luotian meraung marah dan aura di tubuhnya yang awalnya melemah mulai melonjak dan luar biasa. Segera sosoknya tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas. Kemudian lingkaran cahaya segera muncul. Pada saat yang sama, guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di sekitar sosoknya dan berubah menjadi berkas cahaya, meledak menuju bayangan kaki raksasa Xuyen terlihat tenang. Karena ini adalah langkah kelimanya. Tepat ketika melihat perlawanan Luotian, Xuyen segera mengambil langkah keenamnya. Kemudian bayangan kaki raksasa keenam yang memadatkan bagaikan jurang di langit bagi Luotian, sehingga menyebabkan sosoknya yang akhirnya berdiri pelan tertahan kembali. Dan Luotian memuntahkan seteguk besar darah lagi. Bahkan seluruh tubuhnya sepertinya akan roboh. Tapi dia tetap tidak menyerah. Karena ada semakin banyak busur guntur hitam di sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang melawan kekuatan Xuyen yang menekannya. Saya tidak akan melakukannya. Luotian meraung lagi, tapi bukan karena dia merasa kesenjangan level antara dia dan Xuyen terlalu besar. Meskipun Luotian juga tahu bahwa Xuyen berada di tingkat ketiga, namun Luotian merasa tidak rela kesenjangan antara dia dan Xuyen seperti jurang. Tetap ketika melihat Luotian kesakitan, wajah Chongqing juga menunjukkan kekhawatiran dan rasa sakit hati. Bagaimanapun dia sangat mencintai muridnya, tetapi hanya ada beberapa cara untuk melatih Luotian. Dan obsesi Luotian terhadap reinkarnasi yang mulia bahkan lebih kuat. Jika dibandingkan dengan kekuatan dan ranahnya, dan apa yang Chongqing kembangkan sekarang adalah kondisi pikiran Luotian. Pada saat ini Xuyen juga mengambil langkah ketujuh, meskipun Xuyen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi saat bayangan kaki raksasa itu mengembun dan menutupi langit dan matahari, itu sudah sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Karena kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan membuat kehampaan di sekitarnya bergetar. Adapun banyak sosok yang berada di meteorit di sekitar pertempuran, kebanyakan dari mereka memiliki sedikit perubahan ekspresi dan mundur ke jarak yang aman. Dan diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Di bawah tekanan yang mengerikan dari langkah ketujuh Xuyen, tubuh Luotian meledak, mengeluarkan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Meski guntur hitam di sekitarnya juga sangat ganas, tapi kesenjangan antara dia dan Xuyen masih terlalu besar. Sehingga wajah Luotian yang berlumuran darah tampak sangat sedih. Karena semua darah dan dagingnya meledak, dan dia hampir mencapai batas kemampuannya di bawah lutut. Melihat itu, Xuyen melirik Chongqing, karena jika dia melanjutkan, Luotian mungkin akan mati dalam pertempuran ini. Tapi Chongqing mengangguk, seolah-olah memberi isyarat kepada Xuyen untuk melanjutkan. Jadi bayangan kaki besar Xuyen terus jatuh, yang membuat darah Luotian terus meledak dari tubuhnya. Pada saat ini auranya yang telah melemah hingga batasnya. Meskipun Xuyen dan Luotian tidak memiliki kebencian yang mendalam, bahkan Xuyen memiliki kesan terhadap Luotian.
bahwa orang ini cukup baik, tidak sombong atau terburu nafsu, dan niat awalnya hanya untuk bertarung dengannya. Pada saat ini, Lothian jatuh ke dalam genangan darah. Meskipun tubuhnya tidak meledak sepenuhnya, karena busur guntur hitam terus memperbaiki tubuhnya dan terus menopangnya dari kehancuran total. Saat pertempuran dan tragedi Lothian berlangsung, semakin banyak busur guntur hitam muncul di sekelilingnya. Hampir terbentuk seperti kabut hitam yang melingkarinya. Meskipun tubuh Lothian gemetar dalam genangan darah, tapi dia terus berjuang. Kemudian mengangkat tubuhnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba busur guntur hitam di sekelilingnya mengalir ke tubuh Lothian dengan gila-gilaan. Meskipun itu tampak menyakitkan, tapi sosok Lothian tiba-tiba menghilang. Melihat itu, Xiaoyan segera merasakan firasat buruk dan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat langsung menyadari datangnya angin kencang. Segera guntur ekstrim muncul di kakinya dan menghindar dalam sekejap. Dalam sekejap, sosok Lothian yang menghilang muncul di posisi di mana Xiaoyan menghilang. Namun pada saat ini, penampilan Lothian telah berubah drastis. Rambut hitamnya terbang ke atas tanpa angin. Matanya menjadi hitam dan garis-garis seperti kilat hitam muncul di pipinya. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan menampakkan sedikit keterkejutan. Tiba-tiba Lothian terbang lagi dan sesaat kemudian lingkaran cahaya muncul di sekelilingnya dan membuat kecepatannya terus meningkat dengan dampak yang mengerikan. Segera nyala api 3 warna langsung melonjak dan bertahan di sekitar Xiaoyan. Tuar! Dengan suara teredam, keduanya bertabrakan dan keras dalam kehampaan. Dan energi hitam dan merah terus bertabrakan dengan gila-gilaan. Seolah-olah dua energi cahaya terang bertabrakan saling melahap dan liar. Yang menyebabkan lapisan dampak kekuatan itu tersapu. Tiba-tiba, sebuah kepalan tangan yang dibungkus dengan api 3 warna Xiaoyan tiba-tiba menyembur keluar lautan api. Dan meledak dengan kekuatan yang sangat mencengangkan. Seperti yang diharapkan, cahaya hitam yang ditarik oleh Lothian secara bertahap ditelan dan ditutupi oleh nyala api. Kemudian dengan suara teredam, Lothian menyemburkan darah dan menembak ke belakang. Dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Hanya saja semangat juang Lothian melebihi ekspektasi Xiaoyan. Dan dia tersandung sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Setelah dia memuntahkan seteguk darah lagi dan menyeka darah dari sudut mulutnya, tiba-tiba jumlah busur guntur hitam di sekelilingnya berlipat ganda lagi. Dan semuanya mengalir ke tubuh Lothian, yang menyebabkan tubuhnya yang terluka pulih dan bergegas menuju Xiaoyan tanpa lelah. Apakah orang ini menjadi lebih berani saat dia bertarung? Xiaoyan tercengang karena kekuatan tempur Lothian saat ini sebenarnya tidak luar biasa. Dan kemauan kerasnya saja jelas tidak cukup. Hanya saja setelah dia menerima pukulan keras, auranya tiba-tiba menjadi semakin kuat. Jika si kecil kuat yang tidak bisa dibunuh, maka si kecil kuat yang semakin berani saat bertarung akan terus memakan musuh yang bisa dianggap sebagai cara bertarung gila. Jadi sudah saatnya untuk mengakhiri. Xiaoyan bergumam perlahan. Kemudian dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba nyala api 3 warna mengembun di telapak tangannya dan perlahan berputar dengan liar. Segera teratai api 3 warna menari-nari di telapak tangan Xiaoyan. Tepat ketika Lothian mendekat, teratai api murka Buddha 3 warna tiba-tiba melebar dan langsung menutupi ruang sekitar hampir 1000 kaki. Kemudian teratai api murka Buddha langsung merah meledak seketika. Pada saat yang sama, nyala api 3 warna itu saling terkait, membentuk kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Bagaimanapun kekuatan teratai api murka Buddha meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan telah mencapai tingkat ketiga keabadian kaisar yang menyebabkan kekuatan 3 jantung api juga telah meningkat. Sehingga kekuatan teratai api murka Buddha juga telah ditingkatkan secara signifikan. Melihat pemandangan itu, bahkan Cao Qing merasa sedikit tidak sabar dan sepertinya berpikir bahwa Lothian seharusnya tidak berada di tangan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Meskipun Xiaoyan tentu saja tidak akan langsung membunuhnya, karena dia juga ingin melihat perubahan apa yang dialami Lothian di bawah bimbingannya. Tapi saat ini, Cao Qing juga merasa bahwa ranah Lothian sepertinya masih jauh dari cukup.
Meskipun dia bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara tingkat kedua keabadian dewa, tapi tidak mungkin untuk bisa bertarung lintas level dari orang kuat tingkat ketiga. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Minute sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.